Kita saat ini ada di Poliklinik PPI Madiun. Yuk kita lihat fasilitas apa saja yang ada di sini. Check it out. Kita ada dokter umum dan perawat yang berjaga 24 jam. Oke, buat taruna atau pegawai yang sakit bisa langsung ke Poliklinik PPI Madiun. Selain itu, kita juga ada pelayanan poli gigi. Apabila ada pegawai atau taruna yang sakit, kita juga menyediakan fasilitas untuk rawat inap. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Rashid, saya dokter dari Politeknik Perkeretapian Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk calon taruna atau taruni pada si pencatat tahun 2021. Yang pertama kali adalah saya akan membuka masker dulu ya, karena ini kita di ruangan, saya sendirian dan saya akan buka masker dan seperti ini. Oke, yang pertama kita ada penggolongan. Yang pertama adalah stakes atau status kesehatan. Dikatakan status kesehatan baik itu jika stakes 1, jika kurang itu dia ada stakes 3 dan cukup ada stakes 2, dan untuk yang tidak baik adalah stakes 4 atau tidak lulus. Nah, beberapa pertanyaan yang awam sering ditanyakan untuk taruna-taruni untuk pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah tinggi badan. Tinggi badan minimal adalah 160 dan 155 untuk wanita, dan untuk yang pria adalah 160. Tapi di prodi tertentu untuk D3 manajemen transportasi minimal tinggi adalah 165 cm. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kita jelaskan tentang indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini yang dikatakan tidak lulus jika indeks massa tubuh di atas 30. Ya, jadi nanti diperbandingkan antara tinggi badan dan berat badan. Dihitung kalau hasilnya lebih dari 30, nanti itu dia tidak lulus atau bisa kita sebut obesitas. Terus selain itu yang sering ditanyakan adalah buta warna. Apakah boleh buta warna? Kalau di taruna-taruni PPI Madiun, buta warna baik parsial maupun total itu tidak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali, jadi harus tidak buta warna. Nah, selain itu biasanya adalah lapang pandang atau minus. Nah, kalau minus itu pada kesepakatan terakhir yang diperbolehkan adalah 8/15. Itu untuk pemeriksaan tes jarak pandang. Terus untuk mengetahui minus atau enggaknya harus dites dengan menggunakan lensa. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan di spesialis mata atau di optik. Nah, selanjutnya yang sering menggagalkan ketika tes kesehatan adalah varises. Nah, kalau bisa sebelum melakukan tes kesehatan disuntik dulu varisesnya agar tidak menjadi temuan ketika pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak apa-apa varises asal sudah disuntik terlebih dahulu. Selain itu biasanya ada hemoroid atau bahasa awamnya adalah ambeien. Nah, ambeien itu juga harus segera dioperasi atau setidaknya disuntik agar pada saat pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan. Selanjutnya ada yang bertanya mengenai keloid. Keloid itu adalah luka bekas luka setelah penyembuhan, itu namanya keloid. Nah, apakah boleh atau tidak? Boleh, asal lokasinya tidak mengganggu estetika. Misal di wajah, tidak di wajah, tidak di tangan atau tidak di kaki, tidak masalah. Jadi nggak masalah untuk keloid asal tidak di posisi-posisi tertentu. Terus ada yang bertanya juga tentang apakah habis operasi boleh? Nah, kalau habis operasi di sini ketentuannya masih boleh untuk operasi, asalkan tidak mengganggu aktivitas baik aktivitas fisik maupun aktivitas pembelajaran. Jadi tidak apa-apa. Seperti itu. Mungkin itu sih yang paling sering ditanyakan ketika pemeriksaan fisik. Nah, nanti untuk pemeriksaan laboratorium standar, jadi ya ada nilai normalnya di situ. Ketika nilainya melebihi nilai normal, apabila masih tidak terlalu tinggi ya diperbolehkan. Tapi kalau sudah melebihi batas sangat tinggi biasanya akan menggagalkan. Terus satu lagi, sebelum pemeriksaan kesehatan nanti akan diwajibkan untuk pemeriksaan antigen.
Nah, nanti kalau untuk pemeriksaan antigen, ketika nanti ketika pemeriksaan dia positif, dia tidak menggagalkan. Nanti bisa diulang ke pemeriksaan kesehatan selanjutnya sampai dia benar-benar negatif. Jadi untuk taruna-taruni yang berniat untuk mendaftar di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M sebelum melakukan tes kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Untuk adik-adik semua tetap semangat, semoga bisa lulus menjadi calon taruna-taruni PPI Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.